Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatur merupakan Biro Umroh Haji Khusus berpengalaman di mana kami telah memberangkatkan ribuan jamaah, baik umroh maupun haji. Mekatur dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas dan bertekad untuk terus menjadi travel haji dan umroh yang teramanah dengan sistem akuntabilitas, terpercaya dan sehat. Didukung dengan tim yang berakhlakul karimah, profesional dan solid, kami siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan yang prima dan dengan sepenuh hati. Dan pastinya dengan pembimbing dan mutawif yang berpengalaman dan profesional. Mekatur dan Lizara selalu berkomitmen penuh dengan pelayanan terbaik, berlandaskan syariat Islam dengan menyediakan fasilitas premium, terpercaya dan terjangkau, berupa hotel yang dekat dengan Baitullah, kemudian jadwal penerbangan yang pasti, manasik di gedung sendiri, dan kami juga terdaftar di Kemenak, bersertifikat IATA, dan pasti tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia, yaitu Asosiasi Ampuri. Mekatur terus berkomitmen untuk memberikan kajian edukasi serta tayangan-tayangan Islami dengan syiar dakwah kami melalui media podcast kami, dan dengan dukungan pastinya brand ambassador kami. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak-pihak yang selalu membantu program CSR kami. Pastinya kami terus berinovasi untuk jamaah Mekatur. Untuk itu, silakan bergabung bersama kami. Mitra terpercaya Anda beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahran mubarakah wa ja'alal a'mala fihi taqarruban wa qurba. Asyhadu an la ilaha illallah faliqul habbi wan nawa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul wa'di wal wafa. Amma ba'du. Jamaah Mekatur, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kita terus-menerus meningkatkan iman dan takwa kita melalui syukur kita atas semua anugerah Allah. Sebagaimana Nabi kita, Nabi Muhammad, maksimal ibadahnya, amal solehnya adalah karena beliau ingin menjadi pribadi yang amat sangat bersyukur. Afala akun abdan syakura, kata Nabi. Mengapa aku tidak menjadi pribadi yang amat sangat bersyukur? Karena rahmat Allah, karena ampunan Allah, karena karunia Allah yang sangat agung. Ramadan ini adalah media kita, momentum kita untuk kita semakin melatih diri kita agar kita memiliki jiwa dan mental yang tangguh. Mental yang tangguh itulah yang disebut sebagai resiliensi seorang mukmin. Bagaimana menghadapi tantangan, ia tetap mampu bangkit kalau keadaan sulit. Ia kembali mampu beradaptasi dengan semua keadaan. Bahkan ia mampu tetap bertahan dalam kondisi sesulit apapun. Jadilah Ramadan ini latihan. Jadilah Ramadan ini training. Agar seseorang benar-benar setelah Ramadan lebih tangguh lebih kuat lagi, lebih stabil lagi emosinya. Dikatakanlah oleh para pakar, resiliensi itu adalah kekuatan spiritual seseorang dalam rangka ia bangkit kembali atas keadaan-keadaan yang sulit. Ia mampu beradaptasi dengan keadaannya, bahkan dia bisa menorehkan prestasi-prestasi yang luar biasa. Maka resiliensi dikaitkan dengan ketangguhan mental melalui sabar. Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kenapa? Karena sabar itu kita dengan sesama manusia. Sholat itu kita dengan Allah. Ketahanan dan ketangguhan mental kita tergantung bagaimana Allah menjadikan mental kita kuat. Namun juga bagaimana sekitar kita, masyarakat kita, keluarga kita menjaga mental kita. Kalau kita tidak kuat, maka berarti
kita belum termasuk yang mampu menghadirkan resiliensi. Maka sholat itu menguatkan hati kita, menguatkan batin kita bahwa Allah bersama kita, bahwa Allah menolong kita. Karena sholat kita berkomunikasi dengan Allah, bermunajat. Kita mengadu kepada Allah. Demikian juga saat kita bersama manusia, maka akan teruji resiliensi kita. Rasul SAW mengatakan bahwa mukmin yang bergaul, tapi mampu memiliki daya tahan yang bagus, tidak terpengaruh, tidak terbawa arus, itu lebih baik dari mukmin yang tidak bergaul. Maka Ramadan, pergaulan kita lebih luas lagi. Semua yang ada di sekitar kita bergaul bersama kita. Bergaul ketika beribadah, bergaul ketika baca Quran, bergaul ketika berjual beli, bergaul ketika di kantor, bergaul ketika di tempat-tempat ibadah. Kalau tidak memiliki daya tahan yang bagus, mungkin pergaulan kita tidak menghadirkan keberkahan dari Allah. Sebagian ulama tafsir memahami, mintalah pertolongan kepada Allah. Dengan sabar itu, dengan puasa, baru dengan sholat. Karenanya kesempurnaan ibadah sholat kita tergantung puasa. Sebaliknya, kesempurnaan puasa kita tergantung sholat. Pada keduanya ada sabar, kata para ulama. Dalam sholat ada kesabaran. Dalam puasa ada kesabaran. Dalam sholat kita sabar membaca, melakukan gerakan-gerakan yang diperintahkan. Tidak bercabang pikiran kita, kita bersabar. Dalam puasa bersabar, tidak mengkonsumsi di waktu-waktu yang dilarang. Kita tunggu waktu maghrib. Malam hari pun kita bersabar, tidak banyak tidur. Tapi kita beribadah, doa, munajat, beritikaf. Itu tanda orang yang sabar. Maka Allah mengingatkan pula, innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah akan senantiasa membersamai orang-orang yang sabar. Jadilah kata para ulama, sabar itu tanda orang mentalnya tangguh. Tanda orang itu mampu beradaptasi dalam berbagai situasi dan keadaan. Sesulit apapun. Bukankah Ramadan di masa Nabi keadaannya sulit? Pernah Ramadan amat sangat panas, kemarau panjang dan paceklik. Pernah Ramadan Nabi harus melakukan perjalanan panjang. Pernah Ramadan pula tahun kedua Hijriyah ada perang Badar. Itu keadaan yang sulit. Pernah Ramadan juga Nabi akan menunaikan ibadah umroh, tapi dihalangi oleh orang-orang Mekah. Saat sulit itulah Allah akan berikan kemudahan. Bagaimana caranya? Kita terus menguatkan ketahanan kita, menguatkan benteng kita. Nabi menyebut puasa ini wija, benteng. Maka orang puasa lebih tahan mentalnya, lebih kuat jiwanya, lebih tahan. Berjam-jam tidak puasa, tahan. Tapi dia tetap bekerja. Bahkan dia menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Itu tanda mentalnya bagus. Daya tahannya luar biasa. Tapi kalau sedikit-sedikit dia mengeluh, dikit-dikit iya, kemudian keluh kesah, tidak tahan mental. Baru diuji sedikit, ia sudah goyah, tidak tahan mental. Baru tidak makan beberapa jam, ia malas, tidak tahan mental. Baru diminta bangun malam, ia tidak kuat, tidak tahan mental. Baru saja beberapa putaran tawaf dan sa'i, merasa berat, tidak tahan mental. Ramadan ini madrasah. Ramadan ini universitas. Ramadan ini adalah lembaga untuk kita menjadi mukmin yang mampu hadir sebagai sosok yang kuat melalui sabar dalam menjalankan berbagai ibadah di bulan Ramadan. Karenanya resiliensi seorang mukmin adalah bagaimana dia tetap dalam keadaan terbaiknya meskipun keadaan sekitarnya tidak bagus. Dia tetap puasa meskipun mungkin ada saudara-saudaranya yang tidak puasa. Dia tetap datang ke masjid, mungkin ada yang tidak ke masjid. Dia tetap berinfak bersedekah meskipun ada yang tidak berinfak bersedekah. Dia tetap bersama masyarakatnya, bersama keluarganya meskipun
yang lain tidak bersama. Kenapa? Karena ketahanan mental itu juga saat kita melihat orang lain tidak melakukan yang kita lakukan. Jadilah ujian Ramadan memang berat, karenanya Allah menjamin ujian berat itu akan Allah hadiahkan hadiah super istimewa. Disebut oleh hadis surga Ar-Rayyan, surga bagi orang-orang yang tahan, bagi orang-orang yang sabar, bagi orang-orang yang selalu melakukan rekonsiliasi, ketahanan psikologinya dalam menghadapi berbagai tantangan, berbagai keadaan yang sulit, yang mungkin tidak kuat dipikul oleh yang lain. Insya Allah semua sahabat Mekatur Jamaah sekalian senantiasa berusaha menguatkan yang ada di dalam hati kita. Karena tantangan yang kita hadapi memang tidak ringan. Tapi itulah kenyataan yang harus dihadapi. Perlulah kita kembali merenungkan sejauh mana kita mendapatkan banyak manfaat dari Ramadan ini. Banyak keistimewaan dari Ramadan ini. Salah satunya adalah alat uji ketahanan mental kita melalui sabar yang paripurna. Mudah-mudahan Allah ridhoi kita semuanya. Allah menguatkan kesabaran kita sehingga kita layak mendapatkan surga Ar-Rayyan la yadkhuluha illa shaimun, yang tidak akan dibolehkan masuk selain orang-orang yang berpuasa dengan penuh kesabaran. Wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah. Masih banyak pembahasan-pembahasan kita insya Allah dalam program Journey Ramadan by Mekatur. Ikuti terus seluruh media sosialnya. Silakan like, share, and comment untuk semua keberkahan dari semua jamaah dan sahabat Mekatur. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senantiasa diberi keselamatan, ibu latih ibu dan bapak senantiasa diberi kesehatan. Alhamdulillah jamaah Mekatur sudah tiba di Bandara Istanbul dan sekarang akan menuju Blue Mosque. It is not this